Ustadz Resi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Suara FM, kembali di Suara Pemilu bersama Bapak Khairuddin Faisal Siregar, calon legislatif DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Partai PKB nomor urut 1 di Dapil Madinah 1 ya. Oke, Bapak, tadi terkait kita tadi bicara sedikit mengenai money politik ya Pak ya. Dan Bapak sepertinya budaya money politik itu pada pemilihan caleg udah menjamur ya Kak ya, Pak ya, di masyarakat ya. Dan kita sering sekarang mendengar istilah wani piro gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak gimana nih Pak pandangan Bapak terkait money politik yang ada di masyarakat nih Pak? Oke, baik. Pertama, money politik itu sesuatu yang mengkotori gitu ya. Artinya ini satu virus terhadap demokrasi kita. Tujuan demokrasi itu bukan money politik gitu ya. Dengan sistem yang ada misalnya, kita coba misalnya menghindari itu. Semua caleg itu mesti harus punya komitmen. Di partai politik pun atau dalam aturan yang sudah ditetapkan juga pasti ada fakta integritas misalnya yang menolak terhadap money politik. Nah, kondisi masyarakat yang sampai saat ini realitanya memang harus begitu. Ada pertanyaan wani piro gitu ya. Nah, disinilah dituntut kemampuan caleg itu untuk meyakinkan dan menyampaikan programnya untuk menjatuhkan pilihan itu bukan berdasarkan uang tadi. Iya, benar sekali. Nah, itu program. Nah, kita berharap memang para calon-calon legislator ini juga mesti harus bisa menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa money politik itu tidak baik. Artinya memang kondisinya saat ini sangat masif sekali. Ini sudah masif sekali di tengah masyarakat bahwa sedikit dalam proses pemilihan itu berapa kemampuan caleg untuk bisa memberikan gitu. Nah, saya pribadi sebenarnya sangat tidak sepakat dan tidak setuju bahwa itu ukuran dalam sebuah pilihan. Benar sekali. Tidak berdasarkan berapa jumlah uang, tapi berdasar apa program dan apa janji komitmennya misalnya untuk diperjuangkannya setelah dia menjadi anggota DPR. Nah, itu sangat masif dan harus ada gerakan dari semua stakeholder, utamanya oleh lembaga-lembaga yang berwenang, Bawaslu, ya KPU gitu kan. Kemudian oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang lain gitu kan, termasuk organisasi masyarakat gitu kan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, atau semua itu harus punya komitmen bersama untuk mencegah terjadinya money politik dalam pemilihan legislatif ataupun pemilihan pilpres ini gitu. Semua harus konsisten terhadap itu, menolaknya, ada sinergitas dengan itu. Bawaslu juga semestinya harus lebih proaktif gitu ya. Apa upaya-upaya yang dia lakukan menyadarkan masyarakat bahwa dalam proses pemilihan itu bukan berdasarkan uang gitu. Ada program yang mesti harus ditawarkan oleh Bawaslu atau KPU juga memberikan sosialisasi. Nah, dikhawatirkan misalnya ketika pilihan itu jatuh atas dasar pemberian uang, kita khawatir setelah jadi seseorang itu misalnya menjadi anggota DPR itu putus karena dia sudah beranggapan dia jadi DPR itu karena membayar gitu. Jadi tidak ada lagi muncul akuntabilitas publiknya, artinya rasa tanggung jawabnya terhadap pemilihnya gitu. Sementara itu yang diharapkan tidak putus setelah jadi seseorang menjadi anggota DPR itu tidak putus rasa tanggung jawab untuk perjuangan aspirasinya gitu. Nah, kalau berdasarkan uang dia nanti bisa beralasan, ente kan udah saya bayar, ngapain lagi harus aku bantu gitu kan? Benar sekali ya, nah, Pak, itu yang dihindarkan. Sayang, artinya selama 5 tahun misalnya terputus komunikasi kita dengan para pemilihnya hanya karena gara-gara uang 100.000 gitu kan? Terus gara-gara duit nanti kita memilih caleg yang tidak memiliki kemampuan yang memadai ya Pak ya. Itulah kesadaran dan kecerdasan masyarakat itu semua harus berupaya untuk menyadarkan ini gitu ya. Oke, terus kalau tadi Bapak sudah menyampaikan kalau Bapak itu tidak sepakat mengenai money politik tadi ya kan. Terus kira-kira apa nih Pak saran dan strategi yang bakalan Bapak lakukan untuk menghalau money politik itu dalam pemilu legislatif kali ini Pak? Iya, menghalaunya itu artinya kan kita mengajak tadi semua
yang punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu ranahnya Bawaslu gitu ya. Kita ajak, kita dorong misalnya dari partai politik itu dorong Bawaslu itu harus proaktif sekali. Oleh KPU juga misalnya. Ada sanksi yang tegas mesti harus dilakukan gitu oleh Gakumdu atau oleh penegak hukum yang lain. Gitu kan. Yang kedua, tetap sebagai calon ya tetap kita harus memberikan kesadaran, memberikan pencerdasan misalnya kepada masyarakat yang terkait dengan itu tadi. Ketika diberikan uangnya, mana yang kita rasakan gitu putus hubungan komunikasinya setelah menjadi seseorang itu menjadi legislator misalnya karena hanya uang tadi tidak diperdulikan selama 5 tahun gitu kan. Bagus, itu ditolak. Tetaplah berdasar pada kemampuan seseorang itu, tetaplah berdasar karena programnya jelas, komitmennya jelas gitu kan. Artinya ada sebangsa kontraknya, kontrak politiknya dengan masyarakat itu jelas misalnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya gitu. Oke. Ya. Dan itu seperti yang kita lakukan. Kita ketahui juga ya Pak ya, di agama kita, agama Islam juga money politik itu sangat diharamkan ya Pak ya. Iya. Sama juga dengan uang sogok gitu ya artinya ya Pak ya. Benar. Kemudian Bapak mengambil andil di pencalonan di DPRD Kabupaten Mandailing Natal, pastinya dari Partai PKB di nomor urut 1 di Dapil Madinah 1 untuk tahun ini Pak. Kira-kira pesan dan harapan Bapak nih untuk masyarakat Mandailing Natal itu apa ya Pak? Iya, kepada masyarakat ya saya mengajak kita semuanya untuk menjatuhkan pilihan itu berdasar pada kemampuan, berdasar pada rekam jejak seseorang itu. Artinya memilih yang terbaik ini karena memang setelah kita pilih harus mampulah misalnya bekerja, tidak hanya D4 gitu ya, duduk datang kemudian duit gitu D3 ya kalau nggak salah ya. Tidak hanya seperti itu. Iya, benar. Memilih orang yang mau bekerja total istilahnya, totalitas waktunya juga, total misalnya pikirannya juga untuk kepentingan masyarakat. Karena yang kita pilih adalah wakil kita. Memilih wakil berarti carilah yang terbaik serta kemampuannya untuk bisa menyampaikan aspirasi kita. Kemudian yang mau langsung bisa melihat dan merasakan apa yang dibutuhkan, apa sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat kita. Nah, itu yang diharapkan kepada masyarakat kita. Lebih cerdaslah. Lebih cerdaslah misalnya memilih seseorang itu. Kemudian boleh sih sebenarnya masyarakat ini juga ada sebangsa gerakan, ada sebangsa ada lembaga-lembaga masyarakat ini kita berharap misalnya untuk bisa, kan karena zaman sekarang ini transparan, kemudian bolehlah masyarakat memfasilitasi misalnya, ayo kita undang caleg ini, kita undang si anu, kita undang si anu, kita berikan kesempatan kepada mereka, berikan ruang untuk menyampaikan visi misinya, untuk menyampaikan apa programnya, sehingga ada ruang itu masyarakat itu dapat menilai seseorang secara langsung gitu kan. Nah ini yang hilang saat ini, kampanye pun misalnya tidak ada lagi. Karena semuanya sudah main strateginya hampir sama gitu kan. Strateginya hampir sama, datangi masyarakat itu lalu data kemudian arahkan seperti ini gitu kan. Nah kita masyarakat semestinya kita dorong juga ada fasilitas itu, kumpul-kumpul misalnya Naposo Bulung 100 orang mereka, yuk kita undang caleg ini ya, kita undang caleg dari partai ini, kita undang ini, kita beri kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan visi misinya, menyampaikan programnya apa gitu, sehingga kita dapat menilai mereka gitu kan. Nah itu yang diharapkan oleh lembaga-lembaga juga seperti itu. NU misalnya, Muhammadiyah misalnya, lakukanlah seperti itu. Undang caleg-caleg ini semua, beri kesempatan kepada mereka untuk bisa menyampaikan program visi misinya sehingga masyarakat tahu. Lalu diekspos misalnya, karena memang sudah sistemnya juga informasi kita ini di media sosial diunggah misalnya semua masyarakat, inilah calon legislatif kita, inilah mereka, nilailah, inilah pendapat mereka, inilah program mereka, inilah visinya, inilah misinya, inilah tujuannya gitu kan, sehingga dapat dinilai dengan baik, tidak membeli kucing dalam karung gitu istilahnya. Nggak tahu bagaimana belahnya ya Pak ya. Jadi masyarakat harus pintar-pintar juga diharapkan lebih cerdas untuk mengenal lebih dekat siapa sosok calon legislatif yang bakalan menjadi jembatan suara dia gitu ya Pak ya, ketika nanti duduk di DPRD gitu ya Pak. Kemudian himbauan Bapak nih untuk masyarakat Mandailing Natal apa nih Pak? Ya, saya menghimbau misalnya
datanglah ke TPS, gunakanlah hak suara itu karena kedaulatan itu diatur oleh undang-undang. Kedaulatan itu dikembalikan kepada rakyat selama sekali dalam 5 tahun gitu. Pergunakanlah itu, tentukan pilihan itu, jangan a priori terhadap pemilihan ini. Politik itu sesuatu yang bagus ya. Politik itu adalah sebuah siasat untuk mencapai sebuah tujuan yang baik ya. Jangan kita berasumsi bahwa politik itu adalah kotor gitu kan. Jangan berasumsi bahwa politik itu menghalalkan semua cara. Tidak. Politik ada sebuah cara kita bagaimana meraih kalau tujuannya misalnya anggota DPR, tujuannya menjadi presiden, tujuannya menjadi bupati, gubernur, itu semua karena diatur dalam demokrasi kita misalnya untuk mencapai sebuah kekuasaan. Setelah dapat kekuasaan itu dipergunakan itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jangan disalahgunakan. Nah, datanglah ke TPS itu karena aturan konstitusi kita memberikan kepada masyarakat pemilih kita kedaulatan itu hanya sekali dalam 1 5 tahun. Gunakanlah itu dengan secara cerdas, kemudian gunakan itu dengan hati kita yang benar menurut pertimbangan kita, tidak tergoda dengan money politik. Itu yang diharapkan dan itulah yang dihimbau kepada masyarakat kita sebagai pemilih. Yang belum terdaftar juga kalau dia sudah berhak datang aja, daftarkan aja gitu kan. Sampaikan ke PPS-nya saya sudah berhak menurut aturan, cuma saya belum terdaftar. Ada KTP elektroniknya, daftarkan saja gitu. Sehingga tidak sia-sia. Apalagi sekarang sudah mudah ya Pak aksesnya. Sudah mudah, semua harus datang. Dan kemudian Pak, seperti kita ketahui demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan bagi rakyat ya Pak ya. Jadi pemilih juga harus pintar-pintar memilih untuk menentukan pilihannya yang pastinya mempunyai visi yang baik dan juga nanti ketika sudah menduduki di DPRD gitu maksudnya Pak, dia memberikan bukti nyata gitu ya Pak ya. Iya benar. Mudah-mudahan seperti itu juga keinginan kita semua ya sahabat FM. Jadi jangan lupa untuk memilih Bapak Khairuddin Fazla Siregar pastinya. Gitu ya. Iya. Itu namanya kampanye itu. Maksudnya ini Pak ya, himbauan karena kita sudah melihat elektabilitas Bapak gitu ya sebagai orang yang dekat dengan masyarakat, humble dengan masyarakat mungkin secara pribadi mungkin. Oke Pak. Ada lagi Pak yang perlu ditambahkan? Saya pikir sudah cukup. Tadi itu dia esensi dari berdemokrasi itu memilih pemimpin. Gunakanlah hak pilih itu ya karena sekali 5 tahun. Gunakan dengan hati yang benar, tidak terintervensi misalnya dengan uang gitu kan. Lakukanlah itu, cobloslah kalau bisa dengan atas nama bismillah lah misalnya. Kalau ada yang baik misalnya ya udah silakan saja dipilih. Kalau memang yang baik itu adalah biasanya yang baik nomor 1 kan. Iya benar. Ya, kalau udah ada nomor 1 ya ya udahlah pastikan saja, udah satukan saja semuanya pilihan itu pada kebaikan. Siapa yang menurut yang baik ya nomor 1, kalau ada nomor 1 itu yang baik misalnya kan. Nomor yang lain kan kayaknya baik juga, tapi yang terbaik ya tetap nomor 1 kan. Pastinya karena dia di awal juga ya Pak. Iya, kita berharap begitu ya. Oke. Terima kasih untuk kunjungan Bapak kali ini. Semoga sukses nanti di pemilihan umum di tanggal 17 April 2019 ya Pak ya. Jadi para pendengar juga jangan lupa datang ke TPS masing-masing pastinya di desa kamu yang sudah terdaftar dan jangan lupa memilih. Ada 5 kategori ya Bapak ya yang bakalan dipilih. Salah satunya nanti dari caleg DPRD Kabupaten. Dan jangan lupa kepada Bapak ini ya. Dan terima kasih untuk kesempatan Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Demikian tadi ya, mudah-mudahan saya sampaikan kembali. Mana tahu ada yang kurang berkenan atau apa, saya mohon maaf ya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.